Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Rahmatul dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang kemudian dijadikan sebuah PPT yang berjudul dengan moderasi beragama. PPT ini oleh saya sendiri dari hasil esai yang saya telah kerjakan. Lalu lanjut, ada pengertian. Yang pertama ada bahasa Latin, yaitu moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedarangan, ya. Tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Yang kedua ada dari KBBI, pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menyediakan dua pengertian moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan juga yang kedua penghindaran keekstremiman. Lalu yang ketiga yaitu ada istilah. Dalam Islam berarti menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan moderat dalam segala urusan yang baik. Tindakan, ucapan, atau sebuah pikiran. Lalu lanjut. Ada ruang lingkup. Yang pertama ada pilar keadilan. Adil dimaknai dengan beberapa makna. Yang pertama, adil dalam arti sama, yakni bersamaan hak seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. Lalu yang kedua yaitu ada pilar keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada sesuatu kelompok yang ada di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Lalu ada toleransi, merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Lalu lanjutnya ada prinsip, yaitu Islam selalu moderat dalam menyikapi setiap persoalan. Yang kedua, ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tetapi juga tidak kalah penting ya hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada saudara seiman, namun juga kepada saudara yang berbeda agama pula. Lalu yang ketiga ada moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan kepada asas kemanusiaan, bukan hanya asas pada keimanan atau kebangsaan ya. Lalu selanjutnya ada 3 wujud moderasi. Yang pertama moderasi dalam akidah, moderasi dalam syar'ah, lalu yang ketiga moderasi dalam akhlak. Lalu selanjutnya ini ada sumber ya, sumbernya itu bersumber dari wahyu ilahi, Al-Quran, sebagai sebuah gagasan yang sempurna tanpa adanya kelemahan dan kekurangan, gagasan suci non autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku berlandaskan nilai Islam, seperti itu. Lalu yaitu ada radikalisme ya. Berbicara tentang moderat, kita juga tidak luput dari yang namanya radikalisme. Yang pertama adanya ditandai dengan tindakan ekstrim dan anarkis. Setiap pandangan orang itu berbeda. Ada juga kalanya mereka itu memusuhi saudara sendiri dengan menjadi radikal. Lalu yang kedua disebutkan oleh motif yang beragam. Ada motif sosial, ada motif politik, ada motif budaya maupun agama. Yang ketiga yaitu tangkal radikalisme dengan pluralisme, yaitu satu-satunya ya, yang sudah diterapkan sebenarnya oleh Gus Dur dengan namanya sendiri, yaitu sebutannya Bapak Pluralisme. Lalu ada ciri-ciri mengeklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Nah, ini bahaya sekali, sangat bahaya ini. Kebanyakan orang itu hanya mengeklaim suatu kebenaran itu dari pikirannya sendiri atau pola pemikirannya. Lalu menyesatkan kelompok yang semisal tidak sependapat ya. Mereka enggan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Lalu yang kedua, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Di sini dimaksud bahwasanya agama itu selalu dibawa di ruang lingkup apapun, meskipun orang itu
tidak seagama dengan kita, kita juga terlalu mempressure mereka seperti itu. Itu juga hal yang tidak baik. Lalu yang ketiga, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Nah, ini banyak sekali mungkin akhir-akhir ini mungkin ustadz atau panutan agama yang keras, terlalu keras dan emosional. Keras saja untuk menyampaikan syariat tidak apa-apa, namun keras dan emosional itu yang tidak boleh. Karena memang syariat itu harus ditegakkan dan memang harus tetap pancang tiang agama itu harus ditegakkan dan itu harus dengan tegas seperti itu, tidak emosional. Lalu yang terakhir mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat ya. Hal ini marak sekali di tahun-tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya juga ya. Teman-teman mungkin atau saudara-saudara ini padahal seiman namun mengatakan kafir kalau tidak sependapat. Penyebabnya yaitu pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-potong terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran, bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan ya terhadap umat Islam pada masa tertentu. Terus deprivasi politik, sosial, dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Lalu yang paling menjadi kunci ya faktornya itu ideologi yang keliru dan juga fanatisme buta. Dan mereka itu enggan melihat perspektif dari orang lain. Mereka itu hanya melihat dari pemahaman yang apa didapat dari pengajiannya atau ustadz yang mereka anut seperti itu. Lalu memahami dan mengimplementasikan moderasi beragama untuk kelangsungan hidup manusia sebagai wujud emosional dan spiritual. Ya, implementasi moderasi dalam level individu dan masyarakat yang pertama yaitu kesiapan mengikuti semua petunjuknya. Yang kedua, beri mandat untuk memimpin dan mengelola bumi. Khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Ini berarti bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Lalu yang kedua, implementasi moderasi dalam level bernegara ya, level negara dalam bentuk pengurus utamaan ya sebagai upaya penguatan cara pandang ya. Cara pandang ini sangat penting sekali. Cara pandang, sikap dan perilaku moderat dalam beragama menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan negara. Lalu yang kedua yaitu menciptakan sumber daya manusia. Terima kasih. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.